Ya, musisi Nazril Irham atau Ariel Noah menjadi salah satu selebritas penerima vaksin COVID-19 tahap awal. Kalau kemarin Ariel mengaku pegal setelah disuntik, apakah ada efek lain yang muncul hari ini? Kami sudah tersambung via sambungan Zoom sore hari ini bersama Ariel. Sore Ariel. Halo, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Update. Ariel, ini efek pasca divaksin orang kan beda-beda ya kayaknya. Pak Ganjar katanya sudah mulai lapar atau jadi mudah lapar. Menkes sedikit mengantuk. Bahkan kalau Pak Jokowi ini mengaku badannya pegal-pegal. Ariel sendiri katanya kemarin mengaku pegal-pegal ya. Tapi ada lagi nggak gejala lain yang muncul hari ini? Kayak misalnya beberapa kasus vaksin ada bagian yang disuntik ini membengkak seperti itu. Oke. Sejauh ini sih nggak ada. Jadi pas pertama kali disuntik itu malah nggak ada pegal sama sekali. Karena kan kecil banget ya jarumnya. Jadi nggak terasa sama sekali. Terus jam 4 sore kemarin baru ada rasa pegal di tangan. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Terus cuman tadi malam sekitar jam 8 itu lumayan ngantuknya lumayan kerasa banget. Oke, berarti pegal-pegal dan mengantuk ya. Iya. Oke. Bangun tadi hari ini bangun malah kayak biasa aja, pegal tangannya udah hilang, badannya biasa aja udah. Oke, kalau pas lagi pegal-pegal dan juga mengantuk yang cukup lebih apa ya, katakanlah ngantuknya itu lebih ngantuk daripada biasanya, itu dikasih apa tuh obatnya atau treatment gitu? Ada nggak? Oh, kalau saya sih enggak. Kebetulan saya kan susah tidur. Jadi kalau tadi malam pas tiba-tiba kerasa ngantuk banget, nggak kayak biasanya saya tidurin aja udah. Jadi semacam blessing in disguise ya, lebih mudah tidur jadinya. Oke, berarti kita harus pantau lagi bagaimana hari ini ya, apakah efek ngantuknya masih ada apa enggak. Oke, Ariel, ini juga sorotan terhadap selebritas penerima vaksin kan jadi besar ya, terutama setelah kemarin heboh nih kasusnya Raffi Ahmad yang kedapatan pesta tanpa memberlakukan prokes setelah dia menerima vaksin paginya. Bagaimana Ariel menjawab ekspektasi dari tidak hanya para fans, tetapi juga warga yang memantau pengaruh vaksin di tengah pandemi saat ini? Bagaimana gue ngapain, sorry? Bagaimana ini menjawab ekspektasi harapan dari para fans dan warga melihat contoh Ariel gitu yang menerima vaksin di tengah pandemi? Harapan mereka sih cuman mudah-mudahan sehat aja katanya gitu. Dan mereka pengen di-share gimana setelah terima vaksin. Karena mereka kan mungkin juga, mungkin semua orang kan pengennya tuh bisa dapat vaksin ya, sehingga bisa berkegiatan normal lagi mungkin harapannya. Jadi, tapi agak sedikit ada ketakutan gitu. Nah, jadi kalau dengan mereka minta gue share, jadi mereka mungkin lebih yakin lagi, oh iya, nggak apa-apa divaksin, nggak ada efek samping yang aneh-aneh gitu. Oke. Ariel, saya masih akan tanya-tanya sedikit nih seputar dengan pemberian vaksin terhadap Ariel Noah. Tapi kita akan sambung lagi ya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Update. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan musisi Nazril Irham atau Ariel Noah yang menjadi salah satu selebritas penerima vaksin COVID-19 tahap awal. Ariel, ini juga mau nanya ya, kalau misalnya kita tarik kembali ke belakang nih ya, awal ketika Ariel diminta menjadi penerima vaksin pertama ini seperti apa, mungkin bisa diceritain? Ya, memang ada yang menghubungi dari pemerintah kota kan ya, Bandung, karena memang saya kan masih warga Bandung sebetulnya KTP-nya. Diminta kesediaannya apakah mau untuk menerima vaksin. Cuma itu aja sih. Terus saya bilang oke, tapi saya pengen tahu gitu. Tolong dijelasin dong, ini vaksinnya apa, terus apa aja yang mesti dilakuin, apa syarat-syaratnya sebetulnya juga, terus apa efek sampingnya, yang paling ringan sampai yang paling berat. Setelah ada diskusi itu, jadi baru ada pelaksanaan. Oke, kalau tim dokter sendiri informasinya seperti apa? Untuk sebelum mendapatkan vaksin apa saja yang harus dipersiapkan untuk penerima vaksin? Dan setelah mendapatkan vaksin apa aja nih yang harus dilakukan oleh Ariel sampai ke tahap kedua dan juga ketiga nanti? Oke, saya coba terangin yang saya alamin kemarin aja ya. Jadi yang pasti itu ada form yang mesti diisi. Kita masih dalam keadaan sehat juga pasti. Formnya itu cuman cari tahu apa kita punya gangguan terhadap imunitas gitu. Jadi kayak misalnya ada penyakit lain yang memang kayak Komorbid imunitas gitu ya? itu memang terganggu gitu.
nggak normal. Nah, itu mungkin yang nggak bisa divaksin saat itu kemarin. Kemarin udah dicek, jadi saya masih normal, pernah mengalami apa, nggak ada semuanya, jadi akhirnya baru bisa lolos, baru boleh divaksin. Nah kemudian setelah vaksin sih dikasih tahu memang tahapan, jadi tahapan pertama itu adalah tahapan pengenalan kan ya, 0,5 yang disuntikin ke sini. 14 hari kemudian disuntik lagi tahap kedua. Sesuai dengan yang saya dengar dari Pak Gubernur, pengalamannya bahwa 3 bulan setelah tahap kedua itu baru bisa dilihat seberapa besar imunnya itu berkembang untuk menolak si virus itu gitu. Nah, sampai ketika menunggu tahap kedua, kemudian juga nanti 3 bulan itu, apakah ada anjuran dari dokter, misalnya kayak isolasi mandiri, atau ada asupan yang harus dikonsumsi gitu untuk menjaga imunitas tubuh, dan mungkin juga kayak ada jadwal swab yang rutin harus dilakukan seperti itu? Sejauh kemarin sih enggak, cuman memang setelah vaksin itu kan dikasih kartu ya, kayak jadwal kapan disuntik lagi dan ada nomor kontak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung hubungi ke sana. Cuman sejauh itu yang disaranin cuman tetap jaga jangan kayak, karena ini kan masih tahap awal. Jadi seharusnya tetap kayak biasa aja, masih jaga jarak, masih pakai masker dan segala macamnya. Nanti mungkin sampai benar-benar selesai sampai ke tahap yang dimana 3 bulan setelah suntikan kedua itu baru dikasih tahu lagi kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Cuman yang pasti selama tahap itu kalau misalnya di swab itu ada positif, kemungkinan besar itu positif karena memang ada yang udah disuntikin ke sini kan gitu, vaksin itu gitu. Oke. Ariel sendiri terakhir nih, ada imbauan nggak kepada fans Ariel atau juga warga yang ini kan sebenarnya kayak tanggapan terhadap vaksin ini kan beragam ya, ada yang setuju ingin cepat-cepat divaksin, tapi ada juga yang tidak ingin divaksin. Ya normal lah, maksud saya wajar mungkin karena kan informasinya mungkin berbeda-beda yang masuk gitu. Makanya saya juga cobain ini karena keinginan saya kan hampir sama kayak seluruh dunia yang pengen gitu. Kan kita pengen pandemi ini cepat berlalu gitu. Dan ini ada solusi yang disarankan oleh pemerintah. Jadi saya ikutan program ini juga karena pengen pandemi itu berlalu kan gitu. Kalau misalnya memang harus jadi yang pertama, untuk orang lain lihat dulu bagaimana reaksinya. Ya mudah-mudahan apa yang dialami oleh saya itu jadi bisa jadi kayak ternyata nggak apa-apa divaksin. Jadi yang tadinya takut jadi nggak takut gitu. Mudah-mudahan sih itu aja sih. Jadi gimana nih Ariel, untuk warga apakah masih perlu takut dengan pemberian vaksin? Tujuannya kan baik sih sebenarnya program ini. Jadi harusnya sih nggak takut. Kalau memang masih takut, lihat aja dulu, saya coba update deh apa yang terjadi. Sejauh ini sih masih normal aja gitu, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan yang ngelihat juga bisa lebih yakin tentang vaksin ini. Kita harapkan seperti itu ya. Terima kasih Ariel Noah atas informasinya pada sore hari ini. Kita harapkan agar kondisi Ariel ke depan tetap sehat ya, bebas dari sakit atau gejala COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama.